Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lilik Martono, Deputi Indad LPK. Malam ini, Senin tanggal 18 April 2022, melanjutkan podcast kami LPK di channel GN13 Gus Nur pada tanggal 4 April 2022, di mana saat itu kami menyinggung sepintas mengenai MOU antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia. Untuk itu malam ini saya akan mengupas pada bab-babnya saja, dan mungkin dalam video yang berikutnya akan kami kupas mengenai detail-detailnya. Video ini kami tujukan untuk Bapak Kapolri, Jaksa Agung, dan Gubernur Bank Indonesia yang menurut kami pada temuan di lapangan di Polres 7 Polres di Provinsi Jawa Timur telah abai dalam melaksanakan MOU yang saya sebutkan tadi. Nah, MOU pertama kali adalah tahun 2004, yaitu Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Gubernur Bank Indonesia nomor Cap/902-A/J.A/12/24, nomor Pol S/924-12/2004, nomor 691-GBI/2004 tentang kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan. Ini sudah ada sejak tahun 2004. Silakan kepada semua Kapolda, Kapolres, dan penyidik, coba browsing ini di Google. Anda akan temui mengenai keputusan bersama. Dan ini sudah diperbarui oleh Nota Kesepahaman Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor 13/Cap/GBI/2011, nomor B/31/12/2011, nomor Cap/261-A/JA/12/2011 tentang koordinasi penanganan tindak pidana perbankan beserta pelaksanaan, nomor 13/Cap.DPG/2011, nomor B/4768/12/2011 Bareskrim, nomor Cap04E/EJP/12/2011, nomor JUK 12-F-SP-12-2011 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi penanganan tindak pidana perbankan. Semua penyidik, Kapolres, dan Kapolda semua, silakan browsing ini. Ya, saya tayangkan di depan Anda semua dengan sangat jelas. Kenapa saya mengupas malam ini seperti ini? Karena apa? Karena di beberapa Polres di Provinsi Jawa Timur telah kami temukan bahwa penyidik-penyidik dalam tim Exus atau Tipiter kebanyakan belum siap dan belum berpengalaman dan tidak mempunyai pengalaman dan belum di-training atau belum disertifikasi sebagai penyidik yang punya keahlian dalam tindak pidana kejahatan perbankan. Padahal di dua nomor tadi, di dua surat keputusan dan juplak tadi sudah sangat jelas, ya. Nah, kami juga menemukan beberapa korban di beberapa Polres bahwa yang namanya pemilik agunan atau debitur, agunannya dieksekusi dengan semena-mena dan melanggar undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan yang saya maksud adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 49 dan turunannya. Termasuk juga Undang-Undang Lelang, Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana PN itu memutuskan hanya berdasarkan dari laporan-laporan KPNL, laporan perbankan yang tidak dilihat bahwa sudah ada peristiwa melawan hukum sebelumnya. Untuk itu
kami akan kasih contoh hanya satu saja, yaitu di Resort Blitar, yaitu untuk Pak Saudara Nurkolis. Ini dia jadi tersangka karena dituduhkan sudah memasuki perkarangan orang lain dengan pasal 167 ayat 1 KUHP, 362 KUHP dan 406 ayat 1 KUHP. Dia ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dalam eksekusi itu nilainya lebih rendah dari aset yang dimiliki oleh Pak Nurkolis. Secara logika normalnya saja bahwa Pak Nurkolis itu masih mempunyai hak lebih daripada pemenang lelang. Laporan-laporan seperti ini di beberapa Polres itu berdasarkan hasil laporan pemenang lelang, dan penyidik hanya menggunakan kacamata kuda tanpa melihat proses peristiwa melawan hukum atau perbuatan melawan hukum sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 10 Pasal 49 tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan, Undang-Undang Perbankan, termasuk Undang-Undang Lelang dan Undang-Undang Hak Tunggang. Untuk itu saya akan menjelaskan apa sih isi daripada nota kesepahaman yang sudah dibuat pada tahun 2011. Dengarkan baik-baik Pak Kapolda, Kapolres, dan penyidik-penyidiknya. Setelah Anda mendengarkan ini, Anda harus meminta anggaran-anggaran kepada Kapolda, Kapolda kepada Kapolri, supaya tidak ada benturan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat berdasarkan undang-undang atau proses yang sudah menyalahi undang-undang. Untuk itu simak baik-baik. Ya, nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 13 garing 104 Cap GBI garing 2011 nomor B31 garing 12 garing 2011 nomor Cap 261 A garing JA garing 12 garing 2011 tentang koordinasi penanganan tindak pidana perbankan beserta, sekali lagi saya bilang, beserta petunjuk pelaksanaan nomor 13 garing 10 Cap DPG garing 2011 nomor B4768 garing 12 2011 Bareskrim nomor Cap 04 EJP garing 12 2011 Cuk 12F garing FSP garing 12 2011 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi penanganan tindak pidana perbankan. Sangat jelas, silakan browsing di Google seluruh penyidik supaya tidak dibohongi Anda ini ya. Dan Anda lagi tidak ada alasan bahwa Anda tidak punya pengalaman dalam menangani kasus tindak pidana perbankan yang sudah memakan korban beberapa puluh debitur di Provinsi Jawa Timur. Ini fakta dan bukan hoax. Nah, untuk itu saya hanya malam ini menerangkan bab-babnya saja. Apa sih isinya daripada nota kesepahaman? 1. Bab 1, maksud dan tujuan. Bab 2, ruang lingkup koordinasi. Bab 3, organisasi dan tugas tim koordinasi. Bab 4, pelaksanaan koordinasi. Bab 5, ketentuan lain-lain. Bab 6, jangka waktu. Bab 7, penutup. Nah, mengenai petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pelaksanaan koordinasi penanganan tindak pidana perbankan, isinya 1. Bab 1, landasan hukum. Bab 2, umum. Bab 3, rapat koordinasi. A. Persiapan rapat tim koordinasi. B. Pelaksanaan rapat tim koordinasi. Bab 4, tata cara pelaksanaan koordinasi. Saya ulangi, tata cara pelaksanaan koordinasi. A. Pembahasan dugaan tindak pidana perbankan. B. Pelaporan dugaan tindak pidana perbankan. C. Penyediaan saksi. D. Penyediaan ahli. F. Pemblokiran rekening. E. Pemblokiran rekening, saya ulangi, E. Pemblokiran rekening. F. Penyitaan uang dan dokumen. G. Tukar menukar informasi. H. Evaluasi. I. Kegiatan lainnya. 5. Siaran pers. 6. Pembiayaan. 7. Jangka waktu. 8. Lain-lain. Ini sudah dikeluarkan 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu D.
Andi Nirwanto. Saya ulangi, D. Andi Nirwanto. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Hamzah Taja. Kepala Badan Reserse Kriminal Dr. Andes Sutarman, Komjen Pol. Dr. Andes Sutarman, Komjen Pol. Deputi Gubernur Bank Indonesia Mulyaman Hadad. Sementara pihak-pihak yang menangani nota kesepahaman ini saya sudah menyebutkan dalam podcast GSN 13, yaitu Darmin Nasution selaku Gubernur Bank Indonesia yang disebut pihak pertama. 2. Jenderal Polisi Dr. Andes Timur Pradopo selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut pihak ketiga. 3. Basri Harib selaku Jaksa Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut pihak ketiga. Dari semua ini apa yang kurang? Kenapa pelaksanaannya tidak dilaksanakan, implementasinya di lapangan? Saat pertanyaan ini saya tujukan kepada Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia. Kemana Anda semua pada saat ini? Kemana? Coba. Apa yang Anda kerjakan saat ini? Dalam malam ini saya hanya ingin menyoroti mengenai adalah biaya. Ya, sekali lagi biaya. Saya akan bacakan mengenai biaya dulu. Ya, yang lain-lainnya nanti belakangan. Karena biaya ini penting buat saya. Ya, Anda lihat nanti, dengarkan. Saya lihat dulu sebentar, saya akan bacakan. Ya, pembiayaan ya. Pembiayaan di bab 6 dalam petunjuk pelaksanaan. 1. Dengarkan baik-baik. Biaya operasional dalam rangka mendukung kegiatan tim koordinasi sampai dengan pelaporan dugaan tindak pidana perbankan oleh Bank Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas beban Bank Indonesia. Saya ulangi. Biaya operasional dalam rangka mendukung kegiatan tim koordinasi sampai dengan pelaporan dugaan tindak pidana perbankan oleh Bank Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia